Kalau internal kita ini masih morat-marit, perahunya tidak bisa jalan. Iya, iya. Ya, jadi perusahaan ini tidak akan bisa berkembang ketika internalnya tidak kompak dan tidak solid. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, kalau teman-teman melihat sosok di samping kanan saya ini, pasti bisa menduga apa yang akan kita bahas di video kali ini. Saat ini di samping saya ada Adinda Khairul Amri. Beliau ini sekarang Direktur Harian Pekanbaru Pos. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio SBS Channel. Ya. Nah, Pekanbaru Pos ini merupakan surat kabar atau media cetak di bawah Riau Post Group. Riau Post Group sendiri adalah sebuah surat kabar terbesar di Sumatera dan berada di bawah grup Jawa Pos. Jawa Pos ini surat kabar yang jangkauannya terluas di Indonesia. Nah, sementara Adinda Khairul Amri ini seorang jurnalis yang memulai karirnya dari nol. Kenapa saya katakan memulai karir dari nol? Beliau ini kalau kita tengok latar belakang pendidikannya sarjana perikanan, ya. Nah, sarjana perikanan yang akhirnya terjun menjadi jurnalis. Namun kalau sahabat-sahabat baca tulisan beliau ini mengalir bak air, jadi sesuai jurusan dia lah orang perikanan ya kan, yang urusannya selalu dengan air. Tapi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita tidak bicara tentang fokus utama pada pribadi Adinda Khairul, tapi tunggu video kita tentang beliau. Insya Allah akan kita buat edisi khusus melihat jejak karir Adinda Khairul mulai dari jurnalis atau wartawan lapangan hingga menjadi bosnya sebuah media, terutama surat kabar. Oke, kita mulai Dinda. Hari ini atau pada video ini yang kita ingin fokuskan itu, sekarang kan di era pandemi ini, bagaimana harian Pekanbaru Pos bisa bertahan melawan serangan dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel semua, saya sebelum menjawab itu tentu berterima kasih pada Bang Samsul sebagai pemilik channel hebat ini, karena saya diundang ke sini untuk menjelaskan tentang kondisi media, terutama media cetak yang saat ini tentu mengalami kesulitan ya, dihantam oleh pandemi COVID. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan juga salam dan terima kasih saya kepada semua kawan-kawan yang hari ini masih bersama saya di terutama Pekanbaru Pos Group, karena Pekanbaru Pos ini, Bang Samsul, hari ini yang saya urus itu ada 3 koran. Jadi ada Pekanbaru Pos, ada Pos Metro Indragiri, dan ada Pos Metro Rohil. Nah, dulu tuh ada 4, ada Pos Metro Mandau, tapi karena kondisi juga berat, akhirnya kita lebur menjadi 3. Jadi 4 menjadi 3. Nah, itu juga faktor dari kesulitan yang ada. Nah, dari 3 ini, alhamdulillah di Pekanbaru Pos Group ini, walaupun dalam kondisi sekarang, kenapa saya katakan terima kasih tadi? Karena kawan-kawan ini masih masih setia dalam kondisi sulit mendampingi saya. Kalau saya sendiri tidak sanggup, Bang. Kalau saya sendiri terus terang tidak sanggup. Jadi kalau kita ada tim, itulah yang membuat kita hari ini masih kuat dalam kondisi pandemi ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa Pekanbaru Pos Group ini masih bisa bertahan dalam kondisi COVID? Nah, kunci dari jawaban itu sebenarnya tidak banyak.
Yang pertama itu sebenarnya hakul yakin. Iya, iya. Ya, hakul yakin. Karena apapun yang kita kerjakan, kita harus yakin dulu untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Kenapa saya katakan hakul yakin? Saya menerima amanah ini sejak bulan April, tepatnya tanggal 9 April 2018. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Nah, itu pun perusahaan sudah susah. Iya, iya. Perusahaan sudah mengalami kesulitan. Karena kita tahu memang media cetak dalam kondisi yang global seperti sekarang itu kan sudah dihantam oleh dunia maya, online segala macam digital. Nah, kami sudah merasakan kesulitan ini sejak 2016. Oke. Nah, saya diberi amanah itu 2018. Kondisinya sudah sangat sulit. Saya ingat betul waktu itu ketika saya diberi amanah 2018 itu perusahaan ini rugi ratusan juta, ya, hampir miliaran lah, Iya, iya. ya, kondisinya. Tapi lagi-lagi mungkin karena kita masuknya dari nol seperti Iya. Abang singgung tadi, saya tidak mudah kalah juga, tak mudah menyerah lah Iya, iya. dengan kondisi itu. Saya hanya berniat waktu itu yakin, toh juga ini amanah. Kalau saya tidak sanggup ya saya kasih aja sama yang kasih amanah. Serahkan kembali. Serahkan kembali. Tapi rasa-rasanya kok tidak ada tantangan juga nih kalau kita langsung menyerahkan. Bukan tipikal Khairul ya. Bukan. Jadi saya waktu itu udahlah dengan kondisi apapun saya terima. Makanya saya jalan. Begitu tutup tahun 2018, perusahaan itu masih rugi, saya ingat saya sekitar 600 jutaan. 2018. Saya masuk RUPS 2019 tahun pertama masih dikasih amanah lagi. 2019. Saya jalan juga. Saya tanyakan lah tim semua, masih sanggup kita nih jalan kondisinya. Itu saya katakan tadi, hakul yakin juga karena ada tim yang mendukung. Okay. Kalau sendiri saya memang nggak sanggup. Ya. Mereka katakan trennya dulu di Pekanbaru Pos ya, karena Bang Samsul ini sebenarnya juga orang yang lama di Pekanbaru Pos. Jadi saya diajarkan oleh kawan-kawan ini memang budaya di Pekanbaru Pos seperti ini, ya kan? Ada uang, sulit, senang, kita ini tetap sama. Nah itu yang saya melihat, walaupun dulu kita di Riau Pos, induknya kita seperti itu, mungkin kondisinya lebih baik, tapi memang di Pekanbaru Pos ini budayanya agak beda. Nah itu pula yang membuat saya hakul yakin kalau ini bisa saya teruskan. Akhirnya saya teruskan, tutup buku 2019, tinggal 100 juta. Jadi perusahaan sudah tidak begitu rugi lagi. Nah, saya katakan ke kawan-kawan ada titik terang. Jadi kita pindah waktu itu di bulan September 2019 ke kantor kita yang lama. Nah, itu September, Oktober, November, Desember kita lancar. Ya, gaji karyawan apa semua lancar. Alhamdulillah. Nah, itu makin meyakinkan diri saya. Ternyata hakul yakin yang saya tanamkan di awal tadi sudah menampakkan hasil. Ya. Kemudian tim ini memang semakin yakin. Nah, ternyata yang membawa kita ini bisa diandalkan. Mungkin seperti itu mereka beranggapannya. Akhirnya jalan terus. Dan saya hitung kemarin di bulan Februari 2020, ya wallahu a'lam lah ada COVID di bulan Maret, kita sudah untung. Jadi kalau tadi tema kita terhimpit, sulit, dalam kondisi COVID, kami alhamdulillah di awal-awal sebelum COVID ini sebenarnya kami sudah rebound. Kita sudah rebound, walaupun untungnya itu belum ratusan jutaan. Tapi tidak rugi lagi. Tidak nanggung utang lagi. Ya. Jadi karyawan sudah mulai senang, sudah apa segala macam. Memang saya set betul lah, ya kan, karena kuliah tadi dan kawan-kawan oke. Memang ada juga desakan-desakan, ya kan, baik dari yang sudah pernah keluar dari apa banyak lah godaan itu. Nah, saya katakan ke kawan-kawan, kalau kita masih mau bersama-sama, ayo kita jalan. Nah, dalam kondisi berat seperti ini, justru kami di Pekanbaru Pos, terus terang saya katakan, baru bulan Juli mengambil keputusan memotong gaji karyawan. Itu hanya memotong, tidak ada merumahkan karyawan. Tetap masuk semua. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat semua. Itu yang membuat kita di tengah beberapa perusahaan media katakanlah yang sekarang bermasalah dengan keuangan dan tidak sedikit mungkin yang sudah
merumahkan karyawannya, dan tidak sedikit juga mungkin yang karyawan memilih Keluar. resign ya. Tapi Pekanbaru Pos sebagai surat kabar juga, surat kabar cetak masih bisa minimal bertahan dengan berbagai strategi yang dilakukan sebagaimana tadi disampaikan oleh Adinda Khairul. Kalau boleh disampaikan bocorannya ini, strategi apa yang dipakai oleh Pekanbaru Pos sehingga bisa bertahan di era COVID ini, di tengah persaingan yang semakin kuat, kemudian COVID ini belum tentu kapan akan selesai. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. SBS Channel hadir untuk semua. Ya, untuk semua. Hadir untuk kebutuhan informasi. Hadir untuk menginspirasi, memberi arti pada banyak sisi. SBS Channel hadir untuk mendidik, mengkritik, dan mengajak bangkit. Bangkit dari banyak sisi. Dari sisi hukum, agama, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lainnya. SBS Channel juga meneroka anak negeri yang tangan dinginnya menginspirasi. Kita ingin mutiara itu terus berkilau dalam riuh riau yang menyimpan risau. Mari berhimpun dalam seri 1001 Mutiara Riau. SBS Channel, ya, SBS Channel hadir untuk semua, untuk bangkit bersama-sama, karena bersama kita bisa, bersatu kita maju, bersama SBS Channel. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Oke, sahabat semua, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Direktur Pekanbaru Pos, Adinda Khairul Amri. Jadi menyambung pertanyaan tadi, apa strategi yang dipakai oleh Pekanbaru Pos, tentu saja di bawah naungan Adinda Khairul, untuk bisa tetap eksis di tengah katakanlah badai COVID ini? Siap. Jadi terima kasih Bang Samsul. Sebenarnya strateginya tidak terlalu sulit ya, dan tidak terlalu muluk-muluk. Kita menggunakan dua. Pertama, saya membenahi secara internal. Jadi saya solidkan dulu timnya, baru saya membenahi secara eksternal. Eksternal ini adalah terkait dengan pendapatan. Ya. Kalau internal kita ini masih morat-marit, perahunya tidak bisa jalan. Ya, jadi perusahaan ini tidak akan bisa berkembang ketika internalnya tidak kompak dan tidak solid. Jadi memang untuk media cetak ini, apalagi dalam kondisi yang serba global seperti ini, tidak menentu juga, memang timnya harus solid. Jadi internal kita kompakkan, kita solidkan. Setelah itu baru kita bicara pendapatan. Nah, saya beberapa kali menguji tim ini, saya tengok perkembangannya, dan alhamdulillah secara pelan-pelan perkembangannya bagus. Nah, setelah internalnya saya benahi, baru saya bicara tentang eksternalnya. Eksternal ini adalah kunci pendapatan. Nah, kunci pendapatan di tengah kondisi kita yang seperti sekarang ini tidak ada kata lain selain kreatif. Saya pernah dulu diingatkan oleh Pak Dahlan Iskan, Pak Rida Kaliamsi, kalau kita mau berhasil di dalam sebuah usaha, apalagi koran ini, dalam kondisi sekarang ini, memang kata kuncinya satu saja, kreatif. COVID memang membunuh kreativitas, terus terang. Apa yang mau kita buat itu semuanya hampir macet. Tapi lagi-lagi saya bilang ke tim, karena timnya sudah solid,
kita walaupun kondisinya berat tidak boleh sekalipun berhenti. Ketika kita berhenti berarti hari itu kita mati. Nah, setiap rapat itu saya sampaikan, setiap mengumpulkan karyawan saya sampaikan. Ketika itu sudah saya lakukan, baru saya bisa membuat beberapa perencanaan yang kreatif tadi. Selain kreativitas itu, kita kebetulan juga punya banyak relasi kedua. Jadi sudah ada kreativitas, kita tanamkan kepada eksternal ini suatu kepercayaan bahwasanya koran kita ini adalah koran hebat. Tidak banyak koran yang bisa hidup di dalam kondisi sekarang, ya kan? Memang banyak tempat kita media misalnya, tapi yang namanya koran itu tidak banyak lagi. Makanya salah satu tempat promosi, tempat misalnya menyampaikan informasi ke masyarakat ya di koran kita. Nah, disitulah mulainya Bang. Ya mereka percaya, kawan-kawan saya yang dulu waktu jadi wartawan itu sekarang kan rata-rata sudah jadi pejabat. Sudah rata-rata punya jabatan, sudah punya usaha. Dalam kondisi sulit inilah ternyata kita membuktikan kawan-kawan kita itu masih jadi kawan kita atau tidak. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi sahabat-sahabat SBS Channel, sekedar informasi kalau untuk urusan kreatif dan inovatif ini Adinda Khairul ini bukan lagi, tak perlu lagi kita ragukan. Jadi kalau dulu pernah membaca halaman ekspresi, halaman ekspresi di Reopos, nah salah satu bidan ini nih yang ada di depan kita ini, yang membuat dulu oplah ekspresi itu luar biasa. Kemudian kita punya jurnalis-jurnalis muda. Nah, Adinda Khairul inilah yang berkeliling di Seriau gitu. Nah, kenapa saya tahu? Saya juga sebetulnya pembimbing juga lah. Alumni juga dari Riau Post Group yang sekarang sudah mengakhiri masa tugas di Riau Post dan mengabdi di tempat lain. Satu lagi Dinda. Kalau tadi kan menghadapi hantaman katakanlah gelombang COVID-19 yang entah kapan berakhir ya. Tapi yang sudah sejak lama sebetulnya sudah beberapa tahun belakangan kan, media online juga menjadi ancaman loh terhadap media-media cetak. Ini strategi apa yang dipakai oleh Pekanbaru Pos, terutama Dinda lah sebagai nakodanya kan, untuk bisa juga eksis gitu. Ya, terima kasih Bang Samsul. Jadi saya adalah tipikal orang yang selalu menganggap ancaman itu menjadi sebuah peluang. Saya mungkin bagian dari itu. Jadi ada masalah, ada persoalan yang bagi orang itu akan membawa masalah, bagi saya selalu saya jadikan peluang. Contoh online. Online itu kan produknya media juga. Ya kan? Kenapa saya katakan bisa menjadi peluang? Nah, dulu saya pernah mendengar Pak Rida berbicara, jangan sempat Kompas itu mati. Kompas itu kan media cetak juga. Nah, sampai kemarin pendirinya Pak Yakob sudah meninggal, Pak Rida sempat menulis di Pekanbaru Pos, Kompas itu tak boleh mati. Kalau Kompas itu mati, berarti matilah koran cetak yang ada di Indonesia. Nah, saya beralih ke situ. Nah, kan sama-sama media juga. Nah, kalau dikatakan ancaman, bagi saya online ini tantangan. Jadi kita kalau mengambil analisa SWOT itu biar tidak tidur. Itu SWOT itu. Jadi saya menempatkannya bukan bagian dari ancaman, tetapi tantangan sebagai peluang. Menghasilkan peluang. Makanya saya katakan ke tim, kalau kita menjadikan itu ancaman, nanti kita akan ketakutan. Tapi kalau kita itu jadikan tantangan, kita akan bersemangat. Menjadi yang terdepan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Azrul juga pernah mengatakan, Pak Dahlan, dan Pak Dahlan juga pernah mengatakan, dan kita juga melihat kondisi sekarang. Sebenarnya online itu tidak menghasilkan terlalu banyak sebenarnya. Ya kan, tidak menghabiskan uang cetak terlalu banyak. Ya kan, mungkin kuenya misalnya dulu 10, ya kan, cetak masih bisa dapat 7 kok. Masih bisa dapat 6 kok. Ya kan, paling online itu hanya menghabiskan 3. Dan memang karena memang
SDM-nya tak banyak. Oke. Nah, jadi saya menghadapi itu dengan memperbaiki kualitas, ya kan, kemudian juga menambah kegiatan-kegiatan di luar yang tadi saya buat dengan kolega-kolega yang ada. Jadi online itu pun tidak saya anggap sebagai sebuah ancaman. Nah, kalau seandainya kita ingin bersaing, makanya saya juga tidak mau tabu juga dengan online. Yang di grup kita juga sudah kita siapkan. Nah, berita-berita yang ada di cetak kita coba juga share ke online kita. Nah, itu mungkin yang pembahasan terakhir kita. Sekarang samping online ya, dengan adanya smartphone ini, orang kan sudah jadi wartawannya untuk diri dia sendiri. Orang sudah baca apa di handphonenya aja gitu. Itu bagaimana Pekanbaru Pos memindahkan, kan karena ada juga online-nya kan, lalu mensinergikan antara cetaknya dengan online-nya gitu. Dan sekarang kita sudah punya digital, Bang. Jadi selain online, berita online itu kan berita yang memang kita ketik jadi online dia bisa kita share. Tapi kalau di digital newspaper kita itu versi PDF. Versi PDF yang kita kerjasamakan dengan MyEdisi. Jadi pembaca sekarang sudah bisa membaca koran Pekanbaru Pos juga versi koran. Iya, versi koran ya, bukan versi seperti online. Nah, dia memang digital. Jadi saya sudah kembangkan ini sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi 2 koran saya sudah saya pindahkan ke situ. Kebetulan ada kenalan di Bandung dan kita ternyata baru yang pertama nih di Riau. Nah, kemarin di grup kita di Rakyat Sumbar juga mengerjakan. Jadi saya sekarang sudah bisa share koran saya juga dalam bentuk digital. Nah, mereka pembaca kita sudah bisa, misalnya saya ajak langganan cetak segini, nah nanti ibu dapat bonus digital. Nah, jadi orang lebih senang sekarang seperti itu. Pokoknya kita ikuti, Bang. Itu kreatif tadi. Jadi kita tidak boleh mematikan yang cetak ini, yang Bang bilang tadi harus survive, tapi kita buat kreativitas yang bisa menopang induknya ini, supaya cetak ini tetap bertahan seperti itu. Jadi artinya pertama kreatif, kemudian selalu berinovasi dan menganggap semua sebagai tantangan untuk itu katakanlah kompetitor, semuanya dianggap sebagai tantangan. Bukan ancaman. Ya, oke. Terima kasih Dinda Khairul sudah hadir bersama SBS Channel. Sebelum saya akhiri, mungkin tadi bertanya seperti apa koran digital itu. Koran digital itu adalah ketika kita membacanya di handphone kita atau di Android kita, tampilannya sama seperti di koran. Jadi kolom-kolomnya sama persis dengan yang ada di cetaknya. Nah, jadi pembaca atau sahabat-sahabat bisa pilih mau baca cetaknya atau ya tinggal klik situsnya sudah bisa baca versi digitalnya. Terima kasih, tetap bersama SBS Channel, tonton videonya sampai selesai, jangan kemana-mana, biarkan kami yang kemana-mana mencari informasi bersama SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.